kita ingin mulai memperkenalkan ke tamu-tamu G20 ya produk-produk UMKM yang sudah ready atau siap masuk ke pasar global. Kita mengeluarkan membuat souvenir untuk para delegasi. Kita minta membuat souvenir itu adalah UMKM. Nah, sehingga menurut hitung-hitungan Kementerian Koperasi dan UMKM akan ada nilai tambah 1,7 triliun. Tahun 2022 merupakan tahun yang penting untuk Indonesia. Mengapa? Karena di tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20 yang merupakan pertemuan para petinggi negara dunia. Banyak hal yang dibahas oleh para petinggi dunia seperti ekonomi, kesehatan, hingga infrastruktur. Banyak dampak juga yang tentunya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dampak positif apa yang dirasakan para UMKM tersebut terhadap presidensi G20 ini? Sebagai tuan rumah, Indonesia memanfaatkan ajang KTT G20 untuk menampilkan beragam hasil karya terbaik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan official merchandise atau cenderamata resmi KTT G20 2022. Momentum Indonesia menjadi presidensi di G20 ini betul-betul memang kita ingin mengadres bagaimana UMKM kita bisa segera pulih. Kita sekarang sedang dorong bagaimana akses UMKM ke pasar digital. Nah, di dalam negeri kita kerjasama dengan e-commerce. Hari ini sudah 20,5 juta UMKM kita sudah go digital dan pandemi mempercepat proses ini, naik hampir 135% lebih. Lalu juga kita untuk pasar luar negeri, kita kerjasama dengan cross-border e-commerce. Souvenir resmi terpilih KTT G20 berasal dari beberapa sektor, diantaranya kerajinan ekonomi kreatif, mode, makanan, kosmetik, dan kesehatan. Kita ingin mulai memperkenalkan ke tamu-tamu G20 ya, terutama yang delegasi resmi official, produk-produk UMKM yang sudah ready atau siap masuk ke pasar global. Nah, tantangannya memang banyak ya, aspek legalitas ya, rata-rata kan belum punya standar gitu. Lalu kelembagaan juga kan ini masih informal. Perlu dirapihkan itu adalah supply chain-nya. Ya
kami juga sudah kurasi berbagai produk dari mulai kuliner, fashion sampai ke produk-produk home decor ya. Pokoknya yang produk artisan yang sudah siap masuk ke global. Smesco Bali sudah kerjasama dengan salah satu startup yang memang bisa, yang selama ini sudah dipakai oleh investor-investor untuk menyalurkan pembiayaan kepada swasta. Nah, kita sekarang untuk UMKM. Peran DEWG dalam kaitannya dengan peningkatan UMKM kita dengan digital skill tadi itu, bagaimana mereka mendesain barang-barang produknya untuk dijual di lokal pasar atau e-commerce misalnya. Semua negara dalam 4 kali pertemuan DEWG itu sepakat untuk terjadinya peningkatan literasi digital dan digital skill, termasuk juga untuk UMKM begitu. Nah, UMKM itu nanti masuk di yang digital skill. Bagaimana kita meningkatkan skill digital para UMKM atau para pengusaha UMKM. Pemulihan UMKM pasca COVID menjadi penting. Lewat apa misalnya? Ya, lewat salah satunya adalah transformasi digital. Kita mengajak UMKM untuk on board, untuk memasuki dunia digital secara lebih intensif lagi begitu. Ya, souvenir untuk para delegasi. Dan yang kita minta membuat souvenir itu adalah UMKM. Nah, sehingga menurut hitung-hitungan Kementerian Koperasi dan UMKM akan ada nilai tambah 1,7 triliun untuk UMKM kita. Presidensi G20 tentu menjadi momentum meningkatkan pertumbuhan ekosistem UMKM di Indonesia. Tidak hanya UMKM lokal Bali, tapi juga UMKM lainnya di berbagai wilayah, seperti yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Malam minggu tuh teman-teman di sini yang sudah mau pakai motor tuh kita ajak, yuk ke sini yuk. Saya kasih kopinya, saya kasih rokoknya, saya kasih makanan, wifi gratis. Yang penting dia mau ngamplas. Saya kesini disuruh mau kerja di sini, gabung gitu ya. 3 bulan itu belum bisa semua gitu ya, baru lancar-lancar dikit-dikit kan jadi bisa gitu. Helmi Suwana Permanahadi adalah penggagas sekaligus pemilik Faber Instrumen Indonesia, FII, sebuah UMKM asal Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lewat FII, Helmi memproduksi beberapa varian radio bernuansa antik dengan fungsi kekinian. Kenapa harus radio? Karena menurut saya itu radio itu walaupun sekarang sudah bukan lagi zamannya, tapi kadang-kadang kita perlu feel in, kayak kita naik mobil itu mendengarkan radio. Dan kenapa harus temanya vintage? Karena menurut saya itu akan berhubungan dengan bagaimana caranya si produk ini atau inovasi ini akan panjang umurnya. Kita memakai mode yang sudah ada Bluetooth-nya, USB-nya, dan FM radio, sudah pakai remote yang itu bisa dipakai untuk generasi sekarang gitu. Limbah kayu menaikkan nilai jualnya, dan ini saya coba gabungkan dengan jati Belanda yang itu merupakan limbah dari bekas ekspalet.
Dan ternyata itu menjadi satu harmonisasi kayu jati belandanya kita dari hasil buangan expired itu kita rubah, kita remix menjadi satu desain yang bagus gitu. Sebelum terpilih menjadi salah satu UMKM resmi presidensi G20, Faber Instrumen Indonesia mengikuti proses seleksi dan kurasi yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM bersama Smesco. Proses ini melibatkan 1.204 UMKM yang terdaftar di laman Smesco. Ini menjadi satu momentum pemasaran promosi yang luar biasa banget yang dibikin sama pemerintah gitu. Itu wah mantep lah, menarik juga penjualan juga gitu. Biasanya tiap bulan kita 30 sampai 40, sekarang mungkin di angka 100 sampai 150 piece tiap bulan yang keluar. Itu syukur alhamdulillah. Malam minggu tuh teman-teman di sini yang sudah mau pakai motor tuh kita ajak, yuk ke sini yuk. Saya kasih kopinya, saya kasih rokoknya, saya kasih makanan, wifi gratis. Yang penting dia mau ngamplas. Mudah-mudahan dengan situ dia tertarik kan. Oh ternyata enak nih usaha seperti ini. Gampang aja kalau misalkan yang kita ngambil yang udah jadi. Tapi di situ people-nya nggak dapat gitu. Justru kita pengen pionnya itu dapat dari teman-teman yang awalnya nggak ngerti apa-apa jadi bisa. Nama saya Adi Rosadi, asli orang sini. Dari kecil saya di sini di Pacet Cianjur. Saya itu belum ngerti apa-apa ya. Saya kesini disuruh mau kerja di sini, gabung gitu ya. Belajar langsung, saya belum pernah megang sekalipun dari kecil. 3 bulan itu belum bisa semua gitu ya, baru lancar-lancar dikit-dikit kan jadi bisa gitu. Penghasilannya itu kadang buat anak-anak aja gitu ya, buat makan, buat anak sekolah. Itu udah mencukupi gitu Pak. Alhamdulillah saya di sini nyaman gitu. Kalau keuangan saya nggak kesulitan gitu. Nama saya Herdi Arsyah. Saya posisi di sini sebagai divisi elektronika, bagian perakitan untuk elektronikanya. Kalau sehari standarnya saya 3-4 unit begitu. Kalau bagian sulitnya itu karena kan kita pakai masih solder manual dan perakitan manual. Biasanya pengkabelannya itu yang agak sulit begitu. Bukan tentang bisa atau tidak, dia mau atau enggak sebetulnya. Kembali lagi kepada hati ya kan. Dia niatnya apa gitu. Kalau dia niatnya emang betul-betul mau bisa, pengen bisa, kenapa enggak? Pengen ini tuh menjadi bukan hanya tentang radio, mungkin nanti akan muncul ide-ide lain dari teman-teman yang lain, model-model baru tentang desain kayu gitu, akan muncul. Alhamdulillah kita nyaman, Kang Helmi juga support begitu ke teman-teman begitu. Dan kenal banyak orang gitu. Daripada kita nongkrong minum nggak jelas gitu ya, lebih baik kita kerja budayakan lah radio-radio yang seperti ini tuh kita harus dibanggain. Soalnya di Jawa Barat itu cuman ini doang yang bagus itu gitu radio itu. Kami sangat bangga sekali bisa membawa harum nama Cianjur dan yang lebih penting bisa memberdayakan masyarakat di sekitar Pak Helmi memproduksi radio kayu ini. Kalau sudah dikenal tentu akan diikuti oleh permintaan pasar. Pasarnya bukan hanya lokal nasional,
mungkin akan terbuka pasar global kepada Pak Helmi ini melalui produk-produk radio kayu, sebuah karya produksi yang unik. Ini adalah motivasi untuk warga masyarakat yang lainnya bahwa kita itu sebetulnya memiliki potensi dan potensi itu memang harus dibangun. Bisalah kita bisa bersaing dengan produk-produk sejenis. Untuk teman-teman yang lain, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, berpikiran sederhana, keluarkan semua dari hati karena karya terakhir dari mimpi dan usaha untuk membuat perubahan. Persiapkan gift itu sekitar 100 songket kemarin. Dampaknya ini banget lah, bersyukur ada G20 itu. Harapan kita sih nggak sampai di sini gitu, nanti setelah event ini selesai juga masih berkelanjutan. Dampak presidensi G20 itu sangat terasa bagi Bali dan berdampak juga pada perekonomian Bali yang sangat terpuruk. Dampak positifnya, pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2022 ini positif 8,09%, naiknya tinggi sekali year on year. Ini sudah betul-betul telah mampu memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali. Produk-produk UMKM Bali tentu saja juga dengan produk daerah lainnya itu dijadikan sebagai produk yang dipamerkan. Ada souvenir untuk para delegasi. Ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata Bali ke depan dalam menghadapi dinamika global. Saat ini saya berada di Desa Sidemen, Bali, di mana desa ini memang dikenal dengan banyak perajin tenun. Bahkan salah satu karyanya digunakan sebagai souvenir resmi hajatan KTT G20. Di Desa Sidemen ini, saya bertemu dengan Dian Susanti, pemilik usaha kerajinan tangan bernama Etnik. Bermula sejak 2019, Etnik berangkat dari keresahan Dian menyadari banyak penenun kain lokal terdampak badai pandemi. Etnik lalu berkolaborasi dengan penenun lokal, berfokus pada kreasi padu padan goni dan kain endek khas Kabupaten Karangasem. Karena mall, pasar kan pada tutup semua tuh, jadi kita hanya bisa lihat di YouTube, di Pinterest. Kita mulai bikin project pertama, kita masukkan. Nah, dari situ mulai pengembangan untuk belajar menjual secara digital.
kolaborasi yang diadakan oleh Kemenkop yang bekerja sama dengan Semesco. Jadi Semesco yang membuat kurasi secara mandiri gitu. Nah, nggak menyangka tapi senang banget gitu ya, akhirnya kerja keras kita diapresiasi gitu. Nah, alhamdulillah juga karena kita terpilih salah satu dari 22 UMKM tersebut, jadi brand kita jauh lebih dikenal di masyarakat umum gitu. Yang awalnya kisaran kita untuk sebulan itu paling terjual paling banyak sekitar 100 sampai 200 pieces aja gitu. Nah, sejak kita terpilih jadi UMKM untuk G20 official merchandise itu kita meningkat sampai dengan 600 pieces gitu. Saya Bu Made Indra, saya warga di sini, saya tinggal di sini, dan saya kesehariannya itu memang menenun songket. Kalau di Sidemen itu secara umum tuh motif dan kerapiannya songket itu ada beda dia, kualitas benang yang kita pilih itu memang kualitas yang bagus. Kemudian pakai benang emas kan juga ada itu juga kita pilih itu yang bagus juga dengan kualitas yang bagus supaya kita mau songket kita itu tetap kualitasnya gitu, Dek. Karena di sini semua menenun kan, terus kita ya coba belajar nenun, tapi ternyata itu sulit. Sulitnya itu dari posisi duduknya udah sulit itu kalau menenun tuh harus tegak gitu, terus harus sabar karena kita tuh kan menguntai benang kan, masukin satu-satu tuh. Karena kalau menenun itu memang kan prosesnya panjang. Satu lembar kain tuh bisa sebulan. Jadi kalau kita nggak tekun itu udah pingin larinya kan dari tempat. Gift-nya G20 para tamu undangan itu. Jadi kita disuruh mempersiapkan gift itu sekitar 100 songket kemarin. Dampaknya ini banget lah, bersyukur ada G20 itu. Harapan kita sih nggak sampai di sini gitu, nanti setelah event ini selesai juga masih berkelanjutan. Tidak hanya sukses menjadi tuan rumah pertemuan kepala negara dunia, Indonesia melalui presidensi G20 juga menjadikan momentum untuk mengangkat UMKM dalam negeri. Sektor industri kecil menengah berharap ini adalah langkah untuk mengembangkan usaha, tidak hanya untuk waktu singkat tapi juga secara berkelanjutan.